Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani Sita Balkis dengan NIM akhir 52 dari Pendidikan Seni Rupa, akan menjelaskan tentang analisis pendekatan pembelajaran seni rupa seperti Discipline Based Art Education atau DBAE, Self Expression Art Education atau CAE, Visual Culture Art Education atau VCAE, Multicultural Art Education atau MAE, yang sesuai dengan tuntutan pembelajaran abad ke-21. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Pembelajaran seni rupa di abad ke-21 ini memerlukan pendekatan yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan siswa. Terdapat beberapa pendekatan pembelajaran seni rupa yang dapat digunakan, antara lain seperti tadi saya jelaskan, seperti Discipline Based Art Education, Self Expression Art Education, Visual Cultural Art Education, dan Multicultural Art Education. Pendekatan-pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan perlu dianalisis untuk menentukan mana yang paling sesuai dengan tuntutan pembelajaran abad ke-21. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu Discipline Based Art Education atau DBAE ini. DBAE ini merupakan pendekatan pembelajaran seni rupa yang berfokus pada penguasaan keterampilan dan pengetahuan seni rupa secara sistematis. Pendekatan ini juga dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. DBAE juga dapat membantu siswa memahami konsep-konsep seni rupa secara mendalam. Kelebihan dari DBAE ini apa sih sebenarnya? Kelebihan yang pertama itu dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Lalu yang kedua, dapat membantu siswa memahami konsep-konsep seni rupa secara mendalam. Lalu, di DBAE ini juga memiliki kekurangan juga. Yang pertama, dapat membatasi kreativitas siswa jika terlalu terstruktur. Lalu yang kedua, dapat membuat siswa merasa bosan jika tidak ada variasi dalam pembelajaran. Lalu, saya akan menjelaskan tentang Self-Expression Art Education. Yang kedua ini ada CAE. CAE ini merupakan pendekatan pembelajaran seni rupa yang berfokus pada ekspresi diri dan kreativitas siswa. Pendekatan ini dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kreatif dan mengadaptasi perubahan. CAE juga dapat membantu siswa mengungkapkan diri mereka secara bebas dan kreatif. Dan CAE ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya juga. Kelebihan yang pertama dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kreatif dan mengadaptasi perubahan. Lalu yang kedua, dapat membantu siswa mengungkapkan diri mereka secara bebas dan kreatif. Kekurangannya dari CAE ini membingungkan siswa jika tidak ada struktur yang jelas. Lalu yang kedua, dapat membuat siswa merasa tidak terarah jika tidak ada bimbingan yang cukup. Lalu yang ketiga ada Visual Culture Art Education atau VCAE ini merupakan pendekatan pembelajaran seni rupa yang berfokus pada analisis dan interpretasi budaya visual. Pendekatan ini dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan menganalisis informasi. VCAE juga dapat membantu siswa memahami budaya visual secara mendalam. Dan di VCAE ini juga dapat mempunyai kelebihan dan kekurangannya juga. Kelebihan yang pertama, dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan menganalisis informasi. Lalu yang kedua, dapat membantu siswa memahami budaya visual secara mendalam. Lalu kekurangan dari VCAE ini, yang pertama, dapat membingungkan siswa jika tidak ada konteks yang jelas. Lalu dapat membuat siswa merasa tidak terbiasa dengan analisis kritis. Lalu yang terakhir ada Multicultural Art Education atau MAE, merupakan pendekatan pembelajaran seni rupa yang berfokus pada pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman budaya. Pendekatan ini dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi efektif. MAE juga dapat membantu siswa memahami dan menghargai keragaman budaya. Dari MAE ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya juga. Yang kelebihan yang pertama dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi efektif. Lalu yang kedua, dapat membantu siswa memahami menghargai keragaman budaya.
kekurangannya, yang pertama dapat membingungkan siswa jika tidak ada kesadaran dan keragaman budaya. Dan yang kedua, dapat membuat siswa merasa tidak terbiasa dengan keragaman budaya. Oke, selanjutnya setelah 4 pendekatan tadi, kita dapat menganalisis dari 4 pendekatan tadi. Setiap pendekatan pembelajaran seni rupa memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti yang saya jelaskan tadi, DBE dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, tetapi dapat membatasi kreativitas siswa jika terlalu terstruktur. CAE juga dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kreatif dan mengadaptasi perubahan, tetapi dapat membingungkan siswa jika tidak ada struktur yang jelas. Lalu ada VCAE dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan menganalisis informasi, tetapi dapat membingungkan siswa jika tidak ada konteks yang jelas. Dan lalu MAE ini dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi efektif, tetapi dapat membingungkan siswa jika tidak ada kesadaran akan keragaman budaya. Seperti yang saya jelaskan tadi, kelebihan dan kekurangannya ini saya menjelaskan tentang analisis pendekatan setelah menjelaskan 4 pendekatan tadi. Lalu dari 4 pendekatan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran seni rupa yang sesuai dengan tuntunan pembelajaran abad ke-21 dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Pemilihan pendekatan yang tepat dapat meningkatkan kualitas pembelajaran seni rupa. DBAE, CAE, VCAE, dan MAE ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan perlu dianalisis untuk menentukan mana yang paling sesuai dengan kebutuhan siswa. Dari 4 penjelasan yang saya jelaskan tadi, menurut saya, saran saya untuk ini, guru seni rupa tuh perlu banget memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan pembelajaran seni rupa, karena itu penting banget. Lalu guru seni rupa juga perlu memilih pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan tuntutan pembelajaran abad ke-21. Lalu guru seni rupa juga perlu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif siswa melalui pembelajaran seni. Seperti itu materi yang saya jelaskan dari analisis pendekatan pembelajaran seni rupa dari saya. Sekian, seperti itu. Jika mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang kurang, bisa ditanyakan di kolom komentar. Baik, terima kasih.